Buat lady biker yang pengen touring naik motor, mau sendirian, mau rame-rame nggak masalah. Nih, Pomelda kasih tipsnya. Sekarang touring tuh nggak cuma cowok-cowok doang, tapi banyak juga tahu lady biker yang udah rajin dan rutin ngelaksanain touring sama komunitasnya. Bener nggak? Kalian salah satunya atau enggak nih? Nah, Mpo punya tips yang pertama, yaitu tubuh tuh harus sehat, fit, dan pastinya jangan sampai kurang tidur. Nah, jangan sampai nih besoknya mau berangkat touring pagi-pagi tapi malamnya masih begadang, nongkrong, nyebat, ngopi sama teman-teman. Mendingan juga tidur lebih cepat biar perjalanan besok lebih nyaman. Nah, tips yang kedua, jangan lupa buat cek dulu kendaraannya. Kira-kira ban udah oke belum? Rem berjalan dengan baik atau belum? Bensin udah oke atau belum? Jangan sampai di perjalanan ada masalah yang bikin touring kita jadi nggak seru. Nanti jadi banyak masalah di jalan. Kira-kira kapan nyampenya? Emang sih masalah-masalah di jalan itu nggak bisa dihindari, tapi kan lebih baik mencegah, benar nggak? Tapi namanya touring perjalanannya panjang bro, mendingan juga kita cek dulu sebelum berangkat. Nah, tips yang ketiga nih, jangan lupa juga kalau misalkan bisa tambahin beberapa aksesoris penunjang. Misalkan dudukan handphone untuk kita lihat peta, jadi nggak gini-gini, tapi nempel aja udah. Kan bahaya kalau sambil bawa motor sambil pegang handphone begini kan gimana gitu. Nah, terus dari itu kalau misalkan mungkin ada lampu dan klakson yang mau dimodifikasi, boleh juga. Tapi kalau misalkan itu dibalik lagi ya, sesuai dengan preferensi masing-masing orang. Dan kalau misalkan mampu, kalau enggak yang penting sesuai dengan standar keselamatan berkendara. Nah, tips yang keempat nih, buat para wanita yang mau touring, jangan bawa pakaian yang heboh-heboh. Jadi karena bawaan kita itu harus disesuaikan gitu ya dengan tempat penyimpanan yang ada, jadi nggak usah bawa pakaian-pakaian yang terlalu merepotkan. Pastinya yang bisa dipakai sehari-hari aja. Terus udah gitu pastinya safety juga. Nggak usah bawa barang-barang yang aneh. Misalkan tadi barang dari mantan mau dibawa, nggak usah. Bawanya cukup yang emang kita perlukan aja. Jadi ruang gerak juga cukup gitu ya. Nggak tiba-tiba kok ada banyak tas yang harus dibawa gitu. Enggak. Cukup aja yang penting. Jadinya juga berkendara itu tidak terganggu. Nah, selanjutnya boleh juga nih untuk pakai jaket dengan pelindung untuk riding. Jadinya lebih aman dan juga nyaman. Nah, tapi ini juga penting nih. Kalau misalkan kalian cuma pakai jaket biasa atau tadi ya mau pakai jaket yang khusus, pastikan nggak terlalu sempit karena kan ketat nggak enak. Tapi jangan terlalu longgar juga karena nanti juga bisa terbang-terbang lah gitu kan, apalagi kan banyak angin tuh di jalan gitu. Jadinya pastikan ukurannya tuh sesuai, terus udah gitu juga aman. Kalau misalkan kalian punya budget lebih, mungkin boleh beli yang memang khusus digunakan buat touring atau di perjalanan yang cukup jauh gitu. Jadinya juga nggak masuk angin gitu. Jangan pakai jaket tipis-tipis juga ya. Oke, tips selanjutnya, siapin dulu sebelum jalan mau kemana aja. Mau nanti di titik mana akan berhenti, kira-kira jam berapa harus sampai lokasi A, lokasi B, lokasi C. Jadi pastikan kalian dan teman-teman yang mau touring nih udah bikin dulu rencana perjalanannya dengan matang. Jangan sampai nanti di jalan kebingungan, kira-kira harus berhenti kapan harus istirahat. Terus udah gitu tempat-tempat mana aja yang mungkin pengen dikunjungi untuk sekedar ngopi-ngopi cantik mungkin, atau mau foto-foto. Kan pasti kalau touring masa nggak foto-foto sih, kan sayang banget. Jadi mendingan obrolin dulu sama teman-temannya biar perjalanan tuh efektif. Jadi nyampenya juga sesuai dengan waktu yang kalian harapkan. Tips nomor 7, siapin nomor darurat. Jadi sebelum berangkat pastiin kalian tuh mungkin udah catet atau udah nempatin nomor-nomor orang-orang yang terdekat, orang-orang yang fast respon yang bisa dihubungi ketika terjadi hal-hal darurat di jalan. Kita kan memang nggak pernah tahu dan memang kita nggak pengen ada terjadi sesuatu di jalan. Tapi baiknya sih kita udah siapin siapa aja yang bisa dihubungin ketika terjadi sesuatu di jalan. Apalagi kalau misalkan kalian perginya sendiri. Tapi kalau misalkan kalian pergi bareng-bareng, bisa tuh bagi-bagi tugas. Siapa yang bakal ngelit perjalanan ini? Siapa yang bakal jaga di belakang?
dan siapa nanti yang akan menangani kalau ada keadaan-keadaan darurat. Jadi nggak bingung dan nggak panik. Jadi nanti misalkan di jalan terjadi sesuatu, ini amit-amit ya, kalau terjadi sesuatu kayak nggak bingung siapa yang harus dihubungi, siapa yang harus menangani. Jadi semuanya juga sudah terstruktur dengan baik. Kan perjalanan jadi lebih enak. Nah, tips selanjutnya, bisa juga siapin alat-alat standar seperti toolkit. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di jalan tapi kategorinya masih bisa lah kita perbaiki sendiri, itu bisa kita handle gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari orang yang bisa bantu kayak gitu, karena mungkin di kalangan komunitas kalian nih ada yang jago ngoprek motor. Nah, itu juga boleh tuh dibawa, ajak aja mereka. Jadi kalau misalkan di jalan terjadi sesuatu, tinggal, hey, motorku ini nih, kenapa? Tolong dicek gitu. Jadinya nggak perlu bingung ketika terjadi sesuatu di jalan. Tapi ini juga salah satu tips. Kalian bisa cek jalur yang mau dilalui. Mungkin bisa juga nih dicatat atau diingat-ingat bengkel-bengkel terdekat kalau misalkan kendala pada kendaraan itu nggak bisa dihandle sendiri. Tips yang ke-9. Nah, kalian bisa berhenti setiap 2 atau 3 jam sekali. Ini fungsinya apa? Ini untuk ngistirahatin tubuh kita supaya nggak terlalu diforsir. Jadi jangan sampai terus-terusan touring tanpa berhenti di tempat peristirahatan gitu. Jadi pastiin kalian itu ada waktu istirahatnya buat sekedar duduk-duduk, ngopi-ngopi, mungkin ngemil atau makan siang, makan sore gitu ya. Jadi biar badan tuh nggak tumbang ketika selesai touring. Karena kan habis touring tetap harus ngebit. Jangan sampai libur kelamaan, iya nggak? Tips yang ke-10, pastikan kalian itu paham gitu ya apa yang terjadi dengan motor kalian. Jadi kalian harus sadar gitu. Jangan sampai ternyata misalkan nih remnya udah dirasa nggak enak, atau bannya nih kayaknya udah kempes tapi maju terus tanpa mikirin keselamatan kalian. Itu jangan sampai ya. Jadi di sini Empok mau ngingetin kalau misalkan udah ada bunyi yang aneh mungkin di motor kalian, pastikan untuk berhenti sejenak dan cek dulu. Kalau misalkan emang perlu diperbaiki, pastikan untuk diperbaiki dulu. Dan kalau misalkan kendaraan kalian tuh udah nggak memungkinkan untuk melanjutkan touring, pastikan juga untuk memilih pilihan yang bijak. Jadi mungkin motornya itu bisa dikirim atau dihentikan lah gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa nebeng nih sama temennya. Jangan sampai ngelanjutin touring dengan kendaraan yang udah nggak bisa nih. Nanti bisa-bisa di jalan tuh terjadi kecelakaan yang kita nggak pengenin gitu. Tips yang terakhir nih, tips yang ke-11. Pastikan juga kalian tuh udah mempersiapkan barang-barang pribadi yang mau dibawa untuk digunakan di jalan. Ini misalkan kalian ada kebutuhan untuk mengkonsumsi obat-obat tertentu yang disarankan oleh dokter. Pastikan juga bawa. Terus obat-obatan yang kayak obat sakit kepala, obat sakit perut, itu boleh juga untuk disiapin. Supaya kalau ada keadaan darurat di jalan, kalian udah nggak perlu cari-cari apotik terdekat. Terus kalau misalkan mungkin barang-barang kayak pembalut atau pakaian ganti, itu juga boleh disiapin biar nggak bingung ketika di jalan nggak ada warung atau supermarket terdekat yang tersedia gitu, nggak ada. Karena kan kita nggak tahu ya jalurnya itu mungkin sepi gitu, sepi penjual. Jadi lebih baik sih memang disiapkan dulu dari rumah barang-barang tersebut. Terus dari itu juga pastinya bawa kayak minum dan barang-barang standar aja yang bisa digunakan di jalan ketika kalian touring gitu. Jangan lupa ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pas malamnya mau berangkat, siapin dulu semua barang-barangnya. Oke, gimana? Banyak kan tipsnya? Banyak banget yang harus disiapin sebelum kita pergi touring. Tapi dari tips 1 sampai tips 11 jangan sampai ada yang kelupaan buat dilakuin. Karena kita penting tahu nih apa aja sih yang harus disiapin, yang harus nggak dilakuin dan dilakuin ketika touring. Oke? Nah, segitu aja tips dari Mpok Melda buat lady biker yang lagi siap-siap buat pergi touring. Oke? Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia. Dan sampai ketemu di video lainnya ya. Dah!